Sebentar lagi pembukaan pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023 akan segera dibuka. Ada beberapa kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN yang harus dipahami oleh para calon pelamar aparatur sipil negara (ASN) di tahun ini. Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (SINKA BKN) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan RB No. 571 tahun 2023 tertanggal tanggal 2 Agustus mengenai optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan PPPK tahun anggaran 2023. Deputi SINKA BKN menjelaskan bahwa keputusan Menpan RB tersebut adalah kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada rekrutmen seleksi PPPK teknis tahun 2022 yang bertujuan agar mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja di pemerintahan sampai sekarang. Artinya, kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat proses penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN yang sebelumnya mendaftar pada PPPK teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Suharmen. Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa pada pendaftaran PPPK 2023, terdapat kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN yang telah disiapkan oleh Kementerian Pan-RB. Tujuannya adalah agar realisasi alokasi 80% formasi bisa dialokasikan kepada honorer K2 dan tenaga non-aparatur sipil negara yang masih belum selesai, 20% sisanya akan dialokasikan kepada pelamar umum. Itu kebijakan besarnya pemerintah ya, ucap Deputi SINKA BKN. Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah melalui Kemenpan RB telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN tahun 2023. Jumlah tersebut terbagi ke dalam 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 formasi dan pemerintah daerah sebanyak 493.634 formasi. Adapun alokasi rincinya pada rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) yang digelar pada September tahun 2023 nanti yakni 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK di pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah sebanyak 296.084 PPPK JF Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Tenaga Teknis. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pan-RB, menegaskan bahwa ada beberapa arah kebijakan pada rekrutmen nanti. Pertama adalah soal formasi yang berfokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan sebagai formasi prioritas. Hampir 80% formasi dialokasikan ke guru dan tenaga kesehatan. Kedua, memberikan kesempatan rekrutmen untuk para talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang bakal terdampak adanya transformasi digital. Adanya kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN ini adalah sebagai upaya untuk seoptimal mungkin dalam menyelesaikan penataan tenaga honorer. Menurutnya, secara konsisten pemerintah memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan kepada tenaga honorer dan honorer K2 karena mereka sudah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen aparatur sipil negara ASN tahun 2023 ini, sebanyak 80% diantaranya untuk para pelamar tenaga honorer, dan 20% untuk pelamar umum, ucap mantan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2023, Menpan Azwar Anas memastikan rekrutmen seleksi akan berjalan dengan fair, tidak bisa titip. Ia juga berharap nantinya para ASN yang telah direkrut bisa memberikan kinerja yang berdampak dan bisa dirasakan oleh masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Itulah informasi mengenai kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN pada pendaftaran PPPK tahun 2023 nanti.